لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah kali ini tentang perempuan mulia yang maharnya berupa kalimat syahadat. Dan dalam sebuah riwayat, langkah kakinya telah terdengar di surga. Perempuan ini bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim binti Milhan merupakan ibu dari Anas bin Malik, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Rumaisha atau Gumaisha. Ia tinggal di Madinah bersama suami dan anaknya. Tatkala Islam mulai menyebar di Jazirah Arab, Ummu Sulaim termasuk golongan perempuan awal yang segera menyambut kedatangan Islam, dan ia mencintai Islam dengan segenap hatinya. Ketika itu, suaminya yang bernama Malik bin Nadar sedang berpergian. Malik ini merupakan ayah dari Anas bin Malik. Setelah Malik kembali di rumah dan mendapati istrinya telah memeluk Islam, ia lantas murka dan memaksa istrinya untuk kembali ke agama semula. Malik berkata kepada istrinya, "Apakah engkau telah musyrik?" Ummu Sulaim menjawab dengan penuh keyakinan dan keteguhan, "Aku tidak musyrik, tetapi aku telah beriman." Ummu Sulaim tetap dalam pendiriannya. Ia sudah terlanjur mencintai Islam dan merasakan kenikmatan iman. Kenikmatannya dalam memeluk Islam itu membuat Ummu Sulaim lantas tergerak untuk mengajari anaknya Anas bin Malik untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengetahui hal itu, Malik pun marah dan berkata kepada istrinya, "Janganlah kamu merusak putraku." Ummu Sulaim menjawab, "Aku tidak merusaknya." Saat Ummu Sulaim semakin lantang mengajari anaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Malik lalu keluar rumah sambil marah-marah. Di luar rumah, Malik bertemu dengan musuhnya, lalu keduanya berkelahi hingga Malik terbunuh. Mendengar berita itu, Ummu Sulaim menghadapi kematian suaminya dengan tabah. Ummu Sulaim terus menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya kepada anaknya. Meskipun anak sendiri belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didikan ibunya itu membuat Anas sangat ingin bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat terdengar kabar bahwa Nabi dan kaum muslimin Mekah akan berhijrah ke Madinah, Anas bersama kaum muslimin Ansar sangat berbahagia mendengarnya. Setiap hari, mereka menunggu kedatangan Nabi di pinggiran kota. Setelah petang datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunggu sejak tadi ternyata tidak juga muncul. Akhirnya, mereka pun pulang dengan wajah muram. Keadaan seperti ini terus berlangsung hingga beberapa hari. Setelah beberapa hari berselang, akhirnya tibalah Nabi Muhammad SAW dan rombongannya di Madinah. Setibanya di sana, para penduduk Madinah pun riang penuh sukacita. Setelah beberapa hari Nabi tinggal di Madinah, Ummu Sulaim lalu mendatangi beliau dengan membawa Anas. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ambillah anakku ini sebagai pelayan Anda." Dan Rasulullah SAW menerima permintaan Ummu Sulaim, dijadikannya Anas sebagai pembantunya. Sungguh suatu kebanggaan yang tiada tara bisa menjadi pelayan Rasulullah karena Anas akan selalu mendampingi beliau. Dengan demikian, Anas pun dapat belajar akhlak dan ilmu langsung dari Nabi. Setiap pulang ke rumah ibunya, Anas selalu menceritakan apa yang didapatkan dari Rasulullah kepada ibunya. Anas pada kemudian hari menjadi penyebar sekaligus periwayat hadis terkemuka. Penduduk Madinah setempat pun tak henti-hentinya membicarakan kemuliaan Anas dan ibunya. Abu Talha terpesona dengan mendengar kabar semua itu. Abu Talha ini adalah salah satu pemimpin suku di Madinah yang kaya raya, gagah, terkenal kuat secara fisik. Ia kagum dengan Ummu Sulaim. Waktu itu Ummu Sulaim masih muda, punya anak 1 dan terkenal baik, dan terkenal sebagai wanita yang tidak pernah bertemu atau berinteraksi dengan laki-laki. Hingga kemudian, ia pun memberanikan diri meminang Ummu Sulaim. "Wahai Ummu Sulaim, saya berniat menikahimu." Lalu
Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Wahai Abu Talha, sesungguhnya saya seorang wanita muslimah dan tidak layak menikah dengan orang musyrik." Abu Talha ini dikenal oleh orang-orang Madinah, siapapun yang dilamar oleh Abu Talha pasti akan diterima, karena ia adalah pria gagah, putih, kaya raya, dan kuat secara fisik. Selain itu, Abu Talha belum pernah menikah pada saat itu dan melamar seorang janda yang memiliki anak. Ia kaget. Ummu Sulaim menolak lamarannya. Abu Talha pulang terus berpikir, ada masalah apa sebenarnya? Kok bisa ada wanita janda dan memiliki anak dan menolak dia? Ia merasa waktu itu tidak mungkin ditolak. Kemudian dia menelusuri apakah layak mengulangi lamarannya. Pada akhirnya, Abu Talha mengulangi lamarannya dengan menjanjikan mahar yang lebih besar. Kemudian Ummu Sulaim mengulangi kalimatnya, tetapi kali ini lebih santun. Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Talha, demi Allah, orang sepertimu tidak layak atau tidak pantas menolakmu. Tapi engkau laki-laki kafir dalam pandangan Islam, dan aku adalah wanita muslimah. Aku tidak boleh menikah dalam agama ini. Tapi jika engkau masuk Islam, maka aku jadikan Islammu itu sebagai maharnya." Abu Talha bingung pada saat itu. Kok ada perempuan seperti ini? Waktu itu perempuan di Madinah terkenal maharnya tinggi, dan umumnya wanita menerima mahar yang tinggi. Kemudian Abu Talha mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Baiklah, saya ikut agama ini, tapi saya ingin tahu siapa yang akan pandu saya." Kata Ummu Sulaim, "Temuilah Rasulullah." Maka Abu Talha berangkat ke Mekah dan beberapa utusan dari Ansor. Setelah bertemu dengan Rasulullah, Abu Talha seketika itu langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abu Talha pulang ke Madinah dan bertemu dengan Ummu Sulaim. "Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya saya sudah mengikuti agama Muhammad dan sudah bersyahadat." Kemudian menikahlah Abu Talha dan Ummu Sulaim yang dihadiri hampir semua penduduk Madinah. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat penting bahwa Ummu Sulaim telah membuktikan bahwa ia bukanlah perempuan yang mudah tergiur oleh harta benda. Ia telah mengetahui mana yang utama. Baginya, Islam lebih berharga dan bermakna daripada apapun. Sebagai seorang janda, tawaran Abu Talha itu tentunya sangat menggiurkan. Tetapi Ummu Sulaim tak sudi bersuamikan seorang kafir. Ia tetap teguh mempertahankan keimanannya dan menginginkan seorang pria mukmin yang mau mendampinginya. Setelah masuk Islam, Abu Talha lalu mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh dan melakukan amal soleh. Tak lama kemudian, berkat ketekunannya dalam mempelajari Islam itu, ternyata Abu Talha kemudian menjadi sahabat Nabi yang soleh dan banyak berkorban untuk Islam. Ada sebuah kisah kerelaan berkorban Abu Talha yang sangat menyentuh hati. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak memiliki makanan sedikit pun." Kebetulan pada saat itu Rasul dan para istrinya juga tidak memiliki makanan. Lantas Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Siapa yang menjamu orang ini? Pasti ia dirahmati Allah." Abu Talha lalu berdiri dan berkata, "Saya sanggup ya Rasulullah." Ia lalu mengajak tamu tadi ke rumahnya. Kepada istrinya ia berkata, "Di depan ada tamu Nabi, suguhkan semua makanan yang kita punya." Istrinya menjawab, "Demi Allah, kita hanya punya makan untuk si kecil." Abu Talha berkata, "Kalau nanti anak kita merasa lapar dan minta makan malam, usahakanlah agar ia tertidur dan jangan lupa matikan lampu. Biarkan malam ini kita menahan lapar." Ummu Sulaim pun melakukan apa yang diminta suaminya. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda, Allah tajuk kepada sepasang suami istri tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, dan mereka orang-orang Ansar mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka sangat memerlukan apa yang mereka berikan itu. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Kisah yang sangat menarik juga dari keluarga Ummu Sulaim bersama suaminya Abu Talha. Sedekah yang mereka keluarkan
pernah menjadi rezeki yang berkah. Kisah ini sangat terkenal karena menyangkut mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah membuat makanan dari sedikit menjadi cukup untuk orang banyak. Pada suatu hari, Abu Talha memasuki masjid yang di dalamnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pucat seperti sedang menahan lapar. Lalu Abu Talha kembali ke rumahnya dan berkata kepada Ummu Sulaim, "Aku melihat Rasulullah sedang menahan lapar. Apakah engkau punya makanan?" Ummu Sulaim menjawab, "Ada gandum, namun cuma sedikit saja." Kemudian Abu Talha menyuruh Anas membisik telinga beliau untuk mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan di rumah mereka. Setelah Anas menyampaikan undangan itu, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya yang tengah berada di sekelilingnya, yang juga sama sedang menahan lapar, "Anak ini datang dengan kebaikan." Lalu beliau mengajak para sahabatnya yang lain datang ke rumah Abu Talha. "Bismillah, mari kita berangkat." Anas bergegas terlebih dahulu untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Nabi Muhammad SAW datang membawa banyak orang. Abu Talha sempat mengkhawatirkan bahwa makanan yang ia hidangkan itu tidak akan cukup untuk banyak orang. Namun, ia tetap mempersilahkan Rasulullah masuk. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar makan dengan jumlah 10-10 secara bergantian. Satu persatu para sahabat itu makan hingga kenyang. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa jumlah para sahabat itu mencapai 100 orang. Kemudian, Rasulullah berkata kepada keluarga Ummu Sulaim, "Sekarang giliran kalian makan." Lantas, keluarga Ummu Sulaim makan hingga kenyang. Inilah cerita yang masyhur sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW. Makanan yang hanya sedikit itu ternyata mampu mengenyangkan banyak orang. Kekhawatiran Abu Talha bahwa makanan tidak akan cukup ternyata tidak terbukti karena ia telah bertawakal. Niat baik keluarga ini menjelma menjadi berkah yang mencukupi banyak orang. Peristiwa yang hampir mirip juga pernah terjadi pada Ummu Sulaim ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ummu Sulaim pernah membuatkan makan dari kurma dan minyak samin. Lalu dibantu Anas, ia mengantarkan makanan itu kepada Rasulullah SAW. Makanan itu pun mampu mengenyangkan banyak orang. Ada kisah unik dalam rumah tangga Abu Talha dan Ummu Sulaim. Abu Talha dikaruniai anak dari Ummu Sulaim. Anak ini laki-laki tampan dan badannya segar. Suatu hari setelah beberapa hari ia lahir, anak ini sakit parah. Lalu Abu Talha bingung karena ia merasa ini anak pertamanya. Ia bangga dengan ini. Maka ia juga terus mengurus anaknya. Ia keluar rumah hanya untuk ia keluar sholat kemudian ia kembali lagi. Pas menjelang maghrib, Abu Talha berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Sulaim, saya akan pergi ke masjid duduk bersama Nabi SAW sampai menjelang Isya, baru saya akan balik. Tolong jaga baik-baik anak ini." Kata istrinya, "Baiklah." Baru Abu Talha keluar rumah, anaknya meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Anas bin Malik dan orang-orang di rumahnya, "Saya memohon kepada kalian, jangan menyampaikan keadaan anaknya kepada Abu Talha sampai saya sendiri ceritakan." Kata mereka, "Baiklah." Kata Anas bin Malik, "Saya menyaksikan ibu saya berdandan yang belum pernah berdandan secantik itu. Wangi dan rumahnya dibersihkan. Lalu ia masak masakan yang sangat enak sambil menunggu Abu Talha balik dari masjid." Setelah sholat Isya, Abu Talha ini balik. Ummu Sulaim langsung menyambut suaminya di depan pintu. Diajaknya di tempat makan, kemudian ia makan sampai kenyang, lalu menggoda suaminya lalu terjadi hubungan biologis. Setelah itu kemudian, Ummu Sulaim bertanya, "Wahai Abu Talha, bagaimana menurut kamu seandainya ada tetangga meminjamkan sesuatu, lalu ia meminta kembali, kita tahan atau kembalikan?" Kata Abu Talha, "Demi Allah, kita harus kembalikan." Lalu kata Ummu Sulaim, "Kalau begitu berharaplah kepada Allah karena anakmu diambil oleh pemiliknya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Abu Talha marah, "Wahai Ummu Sulaim, bagaimana kamu membiarkan saya makan dan menikmati tubuhmu? Lalu kemudian kamu tidak menyampaikan kematian anakku. Saya akan laporkan kamu kepada Nabi SAW." Maka Ummu Sulaim pun tidak marah. Ia memakai bajunya lalu pergi ikut suaminya ke masjid melapor kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW tersenyum, kemudian mengatakan, "Apakah kalian sempat berhubungan malam ini?" Kata Abu Talha,
"Iya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi." Dan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat Ummu Sulaim hamil. Dan setelah 9 bulan kemudian, Ummu Sulaim melahirkan anaknya. Kemudian Abu Talha dan Ummu Sulaim membawa bayinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentahniknya dengan kurma dan diberi nama Abdullah. Dalam riwayat, Abdullah ini dikarunia 9 anak, semuanya penghafal Al-Quran karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim turun dalam beberapa peperangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, ia bersama Aisyah menyiapkan makanan dan minuman para mujahid dan merawat mereka yang terluka. Pada perang Hunain, Ummu Sulaim bahkan membawa sebuah tombak pendek. Melihat istrinya membawa tombak, Abu Talha mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ummu Sulaim, "Untuk apa ini?" Ummu Sulaim menjawab, "Untuk berjaga-jaga jika ada tentara kafir yang mendekat, maka akan kurobek perutnya." Setelah perang ini, para munafik pun akan lari tunggang langgang. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak diragukan lagi sungguh betapa sangat luar biasa teladan yang telah ditunjukkan oleh Ummu Sulaim yang bisa mempertahankan keimanannya dengan teguh meski godaan datang silih berganti. Anas, putra kesayangannya itu juga dididik dengan penuh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ia tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi. Pengorbanannya bersama keluarga pun sangat besar bagi kaum muslimin. Dengan amal soleh seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pun menganjarkannya dengan surga. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau melihat Ummu Sulaim di surga. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan surga, aku melihat istri Abu Talha." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah kisah Ummu Sulaim. Semoga kita mengambil hikmah dari kisah beliau. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.